Narasi yang mewajibkan menteri dan wakil menteri menggunakan mobil buatan dalam negeri memang sudah digaungkan sejak awal Presiden Prabowo Subianto dilantik. Tepatnya sekitar 1 tahun lalu dan 1 tahun kepemerintahannya, wacana ini kembali digaungkan. Anggarannya pun disebut sudah disiapkan. Lantas apa dampak dari lahirnya kebijakan ini? Kita akan langsung mengulasnya bersama dengan para narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Di antaranya ada anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Hekal dan juga pengamat kebijakan publik Danang Girindra Wardana. Halo, selamat malam Mas Hekal dan juga Mas Danang. Selamat malam. Baik, saya mau ke Mas Hekal terlebih dahulu. Sebagai anggota DPR ya, dari Komisi 11 dan juga perwakilan dari politikus dari fraksi Partai Gerindra. Terkait dengan anggaran mungkin, kata Pak Purbaya kan sudah ada nih, anggarannya sudah disiapkan, tinggal dikeluarkan saja jika memang PT Pindad sudah mampu menyanggupi untuk memproduksi. Tapi mungkin DPR apakah pernah mendapatkan terkait dengan bocoran berapa banyak sih anggaran yang diperlukan untuk pengadaan mobil maung sebagai kendaraan dinas menteri dan juga wakil menteri Kabinet Merah Putih? Setahu saya itu sudah diakan untuk tahun 25, jadi secara tahun depan ya. Itu sudah diputusin tahun lalu. Saya pahami dari dan juga dari Seknek, kalau nggak salah itu sekitar 500 unit. Nah, itu target tahun ini. Itu tidak, karena memang melakukan. Jadi yang saya kasih penjelasannya, selesaikan pesanannya. Artinya tetap tahun depan, mungkin ini bisa nah, kalau 1 unit urusan apa 800? Baik. Kira berapa jumlah? 1 triliunan. Baik. Pak Haikal, mohon maaf kami belum bisa menangkap audio Anda dengan secara jelas. Tapi kami akan coba terus perbaiki terkait dengan kendala ini. Saya ingin bergeser ke Pak Danang terlebih dahulu. Pak Danang, tadi sudah sempat ya kita dengar di awal bahwa memang anggarannya sudah disiapkan, sudah diketok sejak tahun lalu kalau tidak salah nih untuk pengadaan terkait dengan mobil ini. Nah, kalau dari kacamata sebagai pengamat kebijakan publik, apakah Anda melihat kebijakan ini memang keputusan yang sudah tepat atau seperti apa? Ya, menurut saya itu sih fine aja perintah Bapak Presiden Prabowo terkait untuk penggunaan mobil Indonesia ya, apapun mereknya sebenarnya ya, maung atau apapun ya. Tapi terkait dengan ini ya juga masih harus diperhitungkan bukan sekedar penghematan anggarannya, karena Pak Purbaya menyampaikan bahwa ini akan melakukan dengan cara ini akan terdapat penghematan sekitar 100 sekian miliar. Tapi konteksnya saya kira 100 sekian miliar itu bukan penghematan yang cukup besar. Konteksnya adalah mobil pejabat mesti aman. Pertama harus safety dulu. Nah, safety ini menjadi satu bagian yang penting ya. Kalau kita lihat mobil maung ya jelas ini safety-nya kelas militer lah. Yang kedua mesti aman. Tapi kita harus melihat ke kacamata beberapa puluh tahun yang lalu deh. Dulu kan kita juga sudah pernah membuat sebuah pemikiran tentang mobil nasional yang mungkin bisa dipakai untuk para pejabat kita. Ingat nggak kasus Timor dan KIA pada waktu itu, Bimantara ya? Nah itu kan juga satu pencanangan mobil nasional yang dipakai untuk para pejabat kita. Meskipun mungkin eselonnya lebih rendah ya, bukan eselon menteri ya. Nah akhirnya kemudian program itu tidak berhasil di tengah jalan, apapun pertimbangannya. Nah saya khawatir yang ini juga akan menjadi salah satu program yang tidak berjalan sustainable. Nah saya kira perintah Bapak Presiden Prabowo ini mesti sangat dipatuhin ya, supaya ini bisa berjalan dan memiliki kebanggaan bagi kita bangsa Indonesia bahwa mobil-mobil yang diproduksi Pindad sekelas militer pun nyaman dan aman dipakai untuk tingkat pejabat kita. Saya kira konteks berpikirnya ke sana, bukan sekedar penghematan yang perlu dilakukan.
Baik, kemudian Pak Danang kalau memang konteks keamanan, safety-nya ini menjadi hal yang paling penting untuk pengadaan mobil dinas bagi Kabinet Merah Putih, sepertinya memang tidak perlu diragukan ya, karena sebelum diwajibkan kepada Wakil Menteri dan juga para Menteri, Pak Prabowo sudah lebih dulu menggunakan mobil ini sebagai mobil dinasnya. Nah, tetapi dengan kewajiban mandatori bagi seluruh Kabinet Merah Putih menggunakan mobil tersebut. Apakah ini nantinya ke depannya seperti Anda katakan tadi akan benar-benar bisa secara efektif berimplikasi untuk mendorong kemandirian industri otomotif nasional kita? Berkaca dengan apa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya seperti kata Bapak tadi waktu zaman ada mobil Timor itu, apakah pemerintah sudah mempelajari dengan detail apa yang membuat waktu lalu itu gagal dan kali ini harus bisa dijalankan dengan serius? Ya, itu yang harus kita pelajarin. Dulu pasti terdapat sebuah evaluasi yang menunjukkan kegagalan mobil nasional yang waktu itu juga dipicu atau didorong dengan implementasi atau penggunaan mobil nasional tersebut oleh para pejabat aparatur sipil kita. Tapi kemudian entah bagaimana kami tidak tahu apa yang terjadi, bahwa implementasi di lapangan juga tersendat karena mungkin ya adanya penolakan dari birokrat itu sendiri kan. Pada waktu itu kan juga melihat mobil Timor atau mobil Bimantara itu tidak sekelas dengan Mercedes atau Toyota pada waktu itu ya kan. Nah, kemudian berimpak pada penjualan secara komersil dari mobil-mobil itu, yang di tengah jalan kemudian mobil itu lebih banyak dipakai oleh taksi komersil. Nah, saya kira dalam case yang saat ini dengan mobil Maung ini jelas tidak akan cocok atau sesuai untuk penggunaan mobil komersil ya. Tapi masalahnya adalah kita pengen ada ikon mobil nasional yang bisa dipakai oleh pejabat kita dan juga oleh publik kalangan tertentu. Baik. Nah, ini konsistensi dari kebijakan Bapak Presiden ini benar-benar harus dijaga, dipatuhin, dan tidak sekedar menjadi sebuah dorongan retorika saja, tapi harus terimplementasi. Nah, siapa yang bisa mengawal ini menjadi implementasi? Nah, ini yang kita pertanyakan kemudian, apakah para pejabat birokrat kita, pejabat politik kita, itu bisa benar-benar patuh pada presidennya atau tidak? Ini problem yang besar di lapangan seperti itu. Baik, nah sekarang saya ingin ke Pak Hekal lagi. Kalau memang sampai dengan saat ini ternyata PT Pindad ini belum menyanggupi ya, belum memproduksi lagi terkait dengan jumlah mobil yang dibutuhkan oleh Kabinet Merah Putih. Lantas kalau dari DPR sendiri melihat bagaimana sebaiknya mekanisme penggantian ini akan dilakukan? Karena kan pasti tidak mungkin langsung satu waktu semuanya ya. Apakah sudah ada bocoran mungkin bagaimana tahapannya akan dilakukan nantinya terkait dengan penggantian dari mobil dinas lama ke yang baru? Jadi memang kalau yang diusulkan di awal itu kan ada 1.500 unit. Itu yang dipesan oleh Seknek. Itu bukan hanya menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri, tapi termasuk eselon 1-nya. Hanya saja belum ada satupun yang diantar karena mereka lagi menyelesaikan pesanannya dari Kemhan. Sehingga ada anggaran yang sudah disisihkan untuk belanja 1.500 unit itu dikembalikan. Nah, memang sampai hari ini belum ada usulan baru terhadap itu. Jadi kan memang ini bagus juga Presiden ini mengingatkan kembali supaya ini bisa segera diusulkan lagi. Nah, ini kita harus tanya kepada Pindad, kesanggupan dia untuk menyelesaikan order yang sudah ada. Ya. Masih butuh berapa lama, kemudian untuk memenuhi, kalaupun nggak bisa seluruh 1.500, tapi kan kita kalau bicara untuk menunjukkan kemandirian bangsa, mungkin di tahapan menteri dulu deh. Kalau menteri kan mungkin cukup 50 unit, dipajang dulu ataupun 100 unit lah, itu kan total kabinet kalau ada sekitar lebih dikit. Nah, itu mungkin disisihkan dulu untuk para menteri. Nah, para menteri pakai ini kan nanti bisa sambil Pindad melengkapi sarana dan prasarana produksinya dia gitu. Baik, dan kita tahu ya Pak ya, pemerintah bolak-balik mengatakan mereka juga tengah mendorong ekosistem industri dan juga penggunaan TKDN ya di Indonesia ini dikencangkan, semakin dimasifkan. Nah, apakah ini akan menurut Anda untuk Pindad sendiri akan memberikan pengaruh yang sangat besar sehingga target tersebut tidak perlu 1.500 di awal, setidaknya 100 dulu mungkin ini bisa tercapai, setidaknya untuk tahun depan kita bisa lihat mulai? Seingat saya malah waktu awal-awal mereka mau bikin ini kesanggupannya malah cuma 50 kalau tidak salah. Nah, diharapkan memang dia harus meningkatkan kan, kalau misalnya 500, apa kemudian 1.000. Kan begini, kalau sampai
pejabat-pejabat negara top kita sudah menggunakan mobil ini, saya rasa juga rakyat secara umum kepengen beli. Nah, memang salah satu cara untuk mendukung produksi mobil nasional secara afirmasi ini kan adalah kita memang beli. Pemerintah beli aja sebagai standby buyer aja sudah cukup mendukung, memberi dorongan yang cukup kuat terhadap Pindad untuk melanjutkan produksi ini ke tingkat komersial. Nah, kalau mau ditambah sebetulnya kita bisa mewajibkan Pindad untuk dari setiap penjualan itu mengalokasikan X%, misalnya 3 ataupun bahkan sampai 5% untuk R&D. Sehingga mobilnya dari tahun ke tahun senantiasa ada peningkatan kualitas. Karena memang yang kalau kita lihat development atau perkembangan mobil-mobil dari negara lain, kita ingat dulu kan mobil yang paling keren ini kan mobil-mobil Amerika dengan mobil Eropa. Kemudian masuklah mobil Jepang. Mobil Jepang dulu dianggap mobil murah. Tapi kan dengan berjalannya waktu mobil mereka semakin canggih, kemudian masuklah mobil Korea. Mobil Korea juga awal-awal kan dianggap mobil kaleng-kaleng aja. Sampai hari ini sekarang udah jadi mobil bagus, dan kemudian masuk mobil Cina gitu kan. Mobil Cina juga dulu nggak ada yang mau beli. Sekarang sudah menjadi mobil idola. Nah, begitu juga sekarang mobil Indonesia, kalau memang di awal ini sekarang udah presiden yang pakai, menteri-menteri yang pakai. Dulu presiden dan menteri-menteri pakainya mobil Eropa. Nah, kalau sudah begini kan tentu masyarakat kita juga ingin beli. Jadi itu gerakan afirmasi yang cukup bagus lah untuk Pindad bisa kemudian melanjutkan. Baik, kalau begitu Pak Danang, sebagai pengamat kebijakan publik, langkah ini langkah yang patut kita apresiasi ya, karena meningkatkan nasionalisme dan juga mendorong industri otomotif nasional kita akan semakin unjuk gigi di mata dunia. Bagaimana langkah-langkah yang paling penting harus dipastikan oleh pemerintah agar rencana ini mulai dari tahap pengadaan sampai dengan nantinya pengawasannya, ini evaluasinya bisa berjalan dengan baik? Ya, sistem pengadaan itu harus diperbaiki dulu ya, karena kita menganut sistem pengadaan berbasis kompetisi kan, melalui lelang kan. Tapi ini kan ada satu merek doang nih Pak Haikal ya. Jangan sampai pengadaan yang diarahkan kepada satu merek ini nanti berakibat ya ada implikasi hukum di akhir masa jabatan Bapak Presiden dan para menteri. Maka harus dibuat regulasinya, supaya ini tidak menjadi sebuah temuan atau sebuah masalah hukum nanti. Tetapi sekarang pemikirannya begini, saya sepakat sama Pak Haikal tadi bicara tentang tahapan produksinya, karena Pindad ini mungkin belum mampu untuk mencetak mobil dalam waktu cepat ya. Tapi justru disitulah tantangannya. Kalaupun Pindad belum mampu mencapai jumlah produksi yang kita harapkan, maka harus ada suatu mekanisme kerjasama dengan produsen otomotif yang sudah ada saat ini. Sehingga justru multiplier efeknya juga dinikmati oleh produsen otomotif yang ada saat ini. Merek-merek Jepang, China, Korea, dan Eropa yang ada di Indonesia. Jadi memanfaatkan itu sehingga terjadilah sebuah pergerakan besar untuk memproduksi di masa depan otomotif brand Indonesia. Jadi konteksnya jangan menunggu mereka siap, justru dipaksa untuk siap dengan sebuah ekosistem kebijakan yang mendukung program perintah Bapak Presiden ini, sehingga perintah Presiden ini benar-benar bisa dipatuhi. Dan sekali lagi ya, itu tadi regulasinya benar-benar harus dipastikan dulu deh, bukan sekedar eksekusi anggaran, tetapi justru mekanisme pengadaan barang dan jasa, supaya jangan jadi temuan di masalah hukum kemudian. Baik. Nah, singkat saja mungkin Pak Haikal sebagai mitra kerja dari pemerintah, apakah terkait dengan regulasi ini sudah pernah dibahas dan akan segera dikeluarkan mungkin agar menghindari konflik hukum yang muncul di kemudian hari? Secara khusus belum, tapi kebetulan juga masuk dalam prolegnasnya Komisi 11 untuk tahun 2026 itu Undang-Undang Pengadaan Jasa Barang. Saya rasa ini bisa menjadi salah satu topik yang kita utamakan. Memang sebagaimana kita ketahui, salah satu yang disampaikan juga oleh para Menteri Keuangan seringkali itu adalah Indonesia ini kan sangat domestic economy oriented gitu kan. Sehingga porsi daripada belanja negara kita yang ini harus kita tingkatkan. Dan itu pengadaan barang dan jasa ini kan semua 3.800 rupiah APBN kita ini kalau bisa kita prioritaskan untuk membantu perekonomian dalam negeri. Karena kalau memang mayoritas daripada kegiatan ekonomi kita adalah domestik, artinya selama ini kan investor asing pun datang ke Indonesia untuk ikut menikmati pertumbuhan GDP kita. Nah, masa kita sendiri sulit untuk menikmati itu? Nah, tapi saya setuju supaya nanti ke depan tidak ada masalah hukum,
tentu kita harus berikan perangkat hukum atau landasan hukum yang kuat supaya dalam melaksanakan afirmasi ini kita tidak mendapat masalah di depan. Baik. Supaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kita bisa mendoronglah produksi dalam negeri dengan aman dan nyaman. Baik, baik. Memang itu menjadi hal penting ya, menyiapkan payung hukumnya sebelum nantinya benar-benar dijalankan. Kami akan kawal terus terkait dengan rencana yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber telah berbagi pandangannya bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Selamat malam. Terima kasih.